Oke, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Devi Yuliana. Saya akan memberikan sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Judul sharing yang akan saya ambil adalah Miracle Still Happen, yang artinya adalah mujizat masih terjadi. Oke. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Matius 15 ayat 29 sampai 31. Saya bacakan firman Tuhannya. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Ya Bapak Ibu, kita percaya setiap firman Tuhan ini memiliki arti ya Bapak Ibu. Jadi kita akan bahas ayat per ayat daripada tiga ayat ini. Apa arti daripada setiap firman Tuhan yang diberikan pada sore hari ini. Ya. Nah, di sini saya ada tunjukkan foto daripada pantai Danau Galilea, ya. Jadi supaya untuk gambaran daripada kita semua seperti apa sih pantai Danau Galilea itu gitu ya. Dan juga dikatakan situ bahwa Tuhan Yesus duduk di atas bukit, ya. Ini kebetulan gambar yang ini adalah gambar yang modern ya Bapak Ibu ya, karena bisa lihat ada apa bangunan-bangunan tinggi ya. Tapi zaman dulu belum ada bangunan-bangunan ini. Ini adalah foto yang terbaru gitu ya. Dan di sini juga ada fotonya juga yang mungkin di dataran yang lain yang lebih tandus, yang di mana apa hanya terlihat bukit-bukitnya saja gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa punya gambaran seperti apa pantai Danau Galilea itu dan seperti apa bukit yang ditempati Yesus saat itu untuk mengajar. Ya, ya. Di sini saya mau menjelaskan dulu dari Matius 15 ayat 29. Dikatakan, setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Ya, kadang ayat-ayat seperti ini kalau kita baca firman Tuhan sepertinya biasanya suka kita lewatin ya Bapak Ibu ya. Nah, karena kita berpikir bahwa apa maksudnya ini adalah hanya keterangan gitu ya. Tapi ternyata pas saya mencoba untuk menggali kembali ayat-ayat firman ini ternyata ada meaningnya gitu ya. Ada artinya di mana kita percaya setiap firman Tuhan itu yang diberikan di dalam Alkitab itu bukan sekedar basa-basi gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi semua ayat firman yang ada di Alkitab itu adalah memiliki arti ya. Nah, jadi waktu itu Tuhan Yesus sebelum kejadian menyembuhkan orang banyak ini ya di atas bukit pantai Danau Galilea, Tuhan Yesus itu juga baru selesai melayani gitu ya. Jadi pada saat zaman dulu itu waktu Tuhan Yesus selesai melayani, Tuhan Yesus itu selalu diikuti oleh orang banyak gitu ya. Nah, jadi setelah Tuhan Yesus pergi dari satu daerah, dia menyusur di tepi pantai Danau Galilea itu dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Ya, rupanya ayat ini merupakan ayat persiapan Bapak Ibu, yaitu setup ya, di mana untuk melayani Tuhan Yesus harus mencari tempat yang tepat untuk dia bisa melayani banyak orang ya, dan dipilih bukit. Kenapa? Karena bukit itu luas gitu ya. Bukit itu luas dan Tuhan Yesus bisa berada di atas ya supaya bisa terlihat oleh orang-orang banyak. Karena kan saat itu pemikiran saya orang-orang banyak yang disebut itu bukan orang-orang yang hanya 10 orang, 20 orang, tapi bisa ratusan orang yang berkumpul di sana. Jadi kalau kita zaman dulu kan tidak ada toa ya Bapak Ibu, tidak ada mic juga gitu. Jadi untuk berbicara itu mungkin agak sulit dan bisa kebayang bahwa dengan banyaknya orang seperti itu pasti suara juga rame gitu ya. Walaupun mereka mungkin mau dengerin Tuhan Yesus tapi pasti ada suara-suara lain. Jadi Tuhan Yesus perlu set up tempatnya untuk menyampaikan firman Tuhan dengan baik, ya, mengajar di situ dengan baik, yaitu dia harus berada di tempat yang tinggi gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini dan Tuhan Yesus sudah tahu pada saat dia melayani pasti akan terjadi mujizat besar, ya. Karena Tuhan Yesus juga mengerti bahwa dia disertai oleh kuasa Allah ya pada saat dia melayani. Nah, jadi di situ dia mencari tempat yang terbaik untuk dia bisa memberitakan firman Tuhan,
Ya, itu melambangkan bahwa tempat itu melambangkan tempat yang memiliki otoritas untuk dia bisa mengajar, ya, yang untuk bisa menunjukkan belas kasihannya kepada semua orang. Ya. Jadi di sini katakan bahwa naik ke atas bukit itu posisi posisi Tuhan yang maha kuasa di tempat yang tinggi. Dalam Alkitab, bukit atau gunung menjadi tempat di mana Yesus mengajar, melayani, atau menyendiri untuk berdoa. Ya, Bapak Ibu bisa baca nanti dari dalam ayat firman Tuhan yang lain. Seringkali Tuhan Yesus itu naik ke atas bukit untuk berdoa atau untuk mengajar. Ya, nah, jadi kenapa? Karena di situ posisi yang mungkin paling enak untuk Tuhan juga untuk mencari wajah mencari wajah Allah gitu ya pada saat dia sedang berdoa. Dan di sini katakan bahwa Tuhan Yesus duduk di situ. Jadi Tuhan Yesus bukan jalan-jalan ya Bapak Ibu, tapi dibilang di sini bahwa Tuhan Yesus itu duduk di situ. Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus siap untuk melayani, menyembuhkan, dan berinteraksi dengan orang banyak yang datang membawa orang lumpuh, buta, bisu, dan cacat. Ya, jadi di sini katakan bahwa tindakan ini menunjukkan Yesus sebagai penyembuh dan Mesias yang berbelas kasih. Ia menunggu orang banyak yang membutuhkan pertolongan, menegaskan bahwa belas kasihnya yang tidak terbatas bagi orang Yahudi maupun orang non-Yahudi yang ada di wilayah tersebut. Karena orang-orang yang ada di pantai Danau Galilea itu adalah orang-orang campuran, Bapak Ibu. Jadi ada orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Sedangkan zaman dulu mereka menganggap bahwa orang-orang non-Yahudi itu lebih rendah posisinya daripada orang-orang Yahudi. Ya, tapi buat Tuhan tidak seperti itu. Di mata Tuhan semua manusia sama. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Dan di situ Tuhan Yesus menunjukkan bahwa untuk melayani dia siap. Dia sudah men-set up dirinya sendiri untuk berada di tempat yang tinggi untuk melayani orang-orang yang datang kepada dia. Ya, jadi ini pengertian daripada Matius 15 ayat 29 ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu di sini di dalam Matius 15 ayat 30 dikatakan, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ya, ini menarik nih Bapak Ibu. Ya, di sini dikatakan orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Ya, ini menunjukkan bahwa orang banyak ini memiliki iman yang besar. Ya, ngapain coba orang-orang itu datang rame-rame, ya, terus bawa orang yang sakit semua itu, yang baik yang lumpuh, timpang, buta, bisu, ya, semua itu dibawa kepada Tuhan. Kalau mereka tidak punya iman, betul ya? Karena kan biasanya orang sakit itu kalau orang badan lagi sakit, lagi nggak enak, paling males untuk keluar rumah, betul ya? Pokoknya mungkin istirahat aja di rumah. Tapi ini orang-orang ini harus dibawa sama orang banyak untuk datang berjumpa dengan Tuhan Yesus gitu loh. Untuk datang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi pada saat mereka membawa orang-orang ini, mereka memiliki iman, yaitu baik orang-orang yang membawa orang-orang sakit maupun orang-orang sakit itu sendiri yang dibawa. Ya, jadi ada dua iman di sini Bapak Ibu yang kita lihat bahwa orang yang membawa dan orang yang sakit. Mereka sama-sama punya iman. Kenapa? Karena kalau orang yang sakit tidak punya iman, mau dibawa sama orang yang sehat, pasti dia males, benar nggak? Pasti mereka akan bilang, ah udahlah ngapain sih? Belum tentu juga sembuh, ya. Kemungkinannya akan seperti itu gitu ya. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa orang-orang banyak itu berbondong-bondong datang kepadanya sambil membawa orang-orang yang sakit. Ya, jadi di sini mereka bisa melihat bahwa dengan iman mereka melihat bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan gitu. Dan mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus itu punya belas kasihan kepada orang-orang yang sakit. Ya, jadi di sini ada ketaatan, ada usaha, dan ada aksi yang nyata dari empati dan kasih. Ya Bapak Ibu, saya membayangkan ya, saya mencoba memvisualisasikan di dalam pikiran saya, gitu loh. Orang sudah lumpuh, sudah timpang, buta, bisu. Ya, kalau kita aja orang sehat naik ke atas bukit, sampai di atas bukit pasti kita udah ngos-ngosan ya Bapak Ibu ya. Kecuali kalau orangnya mungkin setiap hari terlatih untuk berolahraga gitu ya. Eh, Mungkin tidak terlalu ngos-ngosan lah untuk sampai di atas bukit. Tapi ini adalah orang-orang sakit. Orang-orang sakit yang dibawa. Dan kalau misalkan orang itu lumpuh dalam keadaan satu tubuh lumpuh, berarti yang membawa itu mungkin harus pakai
apa tuh namanya apa gotongan gitu ya, harus bawa gotongan. Jadi mungkin yang harus dibawa ditandu gitu ya, dibawa oleh 4 orang mungkin untuk bisa membawa. Dan itu berat Bapak Ibu. Ya, kami pernah apa melakukan apa sandiwara ya, maksudnya drama ya, melakukan drama tentang apa orang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang temannya gitu ya. Waktu itu kami teman-teman dari SPOS melakukan drama seperti itu. Dan yang bawa itu adalah kita cari yang sakit itu yang bapaknya paling kecil gitu ukuran badannya. Yang ngebawa itu badannya gede-gede gitu ya. Bapak-bapak yang badannya gede-gede. Tapi mereka waktu mereka ngangkat satu orang yang ditandu itu, keluhannya apa? Waduh, berat banget ya gitu loh. Padahal itu jaraknya cuma beberapa meter doang Bapak Ibu. Nah, bisa kebayang nggak? Dengan kondisi seperti itu, terus harus membawa orang sakit ya yang dan harus naik ke atas bukit. Ya, jadi saya mencoba memvisualisasikan hal ini, ayat ini, ya saya membayangkan, wah luar biasa ya. Ada apa effort, ada usaha yang luar biasa yang harus dilakukan, baik oleh yang sakit maupun untuk orang-orang yang membawa yang sakit. Ya, nah jadi di sini eh, ada orang-orang yang menaruh iman mereka, apapun yang terjadi, saya harus ketemu sama Tuhan. Walaupun saya harus bayar harga, walaupun saya harus capek, walaupun saya harus mendaki bukit, saya harus ketemu sama Tuhan. Ya, ini yang terjadi Bapak Ibu. Ya, ini yang terjadi oleh eh, orang-orang ini, orang banyak ini. Ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ada 2 tipe orang. Pertama, orang yang sehat, yang bertindak sebagai perantara yang membawa mereka yang sakit ke hadapan Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah orang yang sakit, yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, berusaha membayar harga untuk mencari Yesus dan mendekat kepadanya. Nah, jadi apakah Bapak Ibu di sini adalah termasuk daripada orang-orang ini gitu? Apakah Bapak Ibu termasuk sebagai orang yang sakit? Ataukah Bapak Ibu datang saat ini di dalam acara MHI ini karena mewakili, mungkin mewakili anak, mewakili orang tua, mewakili saudara untuk berdoa untuk orang yang sakit yang Bapak Ibu kasihi gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini yang terjadi. Zaman dulu terjadinya seperti itu. Zaman sekarang terjadinya seperti ini. Ya, mungkin kita saat ini tidak bisa bertemu Yesus secara langsung, secara fisik orangnya, gitu ya. Mungkin kita tidak bisa ketemu seperti itu. Tapi, ya, pada saat kita datang kepada Tuhan, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan pastinya orang-orang yang bisa bertemu dengan Tuhan, orang-orang yang bisa merasakan kasih Tuhan, orang-orang yang bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, pastilah adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, jadi di sini eh, saya mau mengajak Bapak Ibu di sini untuk mengintrospeksi diri masing-masing, melihat sendiri ke dalam hati masing-masing. Apakah selama ini saya sudah sungguh-sungguh cari Tuhan? Apakah selama ini saya hanya mencari mujizat saja untuk disembuhkan? Apakah selama ini sudah ada usaha yang saya lakukan untuk saya bisa mencari Tuhan Yesus? Ya, seperti tadi kita dengar apa kesaksian daripada Ibu Sinta Polin, ya pada saat anaknya sakit, yang dia lakukan apa? Pertama dia merasa dia menyalahkan keadaan. Dia mungkin menyalahkan Tuhan juga gitu ya. Dia menyalahkan kenapa ini terjadi pada anak saya. Di antara apa 1.000 kelahiran yang hanya sedikit ada cacat, kenapa harus anak saya yang cacat? Ya. Tapi di dalam perjalanan imannya itu dia mulai bertemu dengan Tuhan. Dan pada saat dia mulai sungguh-sungguh mencari Tuhan, pada saat dia mulai apa berseru sama Tuhan, dia melihat mujizat demi mujizat terjadi pada anaknya, pada kehidupannya, pada keluarganya. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua pada saat ini. Apakah kita termasuk di dalam orang banyak yang berbondong-bondong datang kepada Tuhan? Dengan satu pengharapan, meminta kepada Tuhan.
Tuhan, aku percaya kesembuhan ada di dalam tangan Tuhan. Aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Aku percaya Tuhan bisa menjawab setiap keperluanku. Bahkan yang tidak sakit sekalipun, Bapak Ibu. Kalau kita memiliki problem dalam keluarga kita, kalau kita memiliki problem dalam pekerjaan kita, kalau kita memiliki permasalahan dalam sekolah kita, kalau kita memiliki permasalahan dalam kehidupan ini, datang sama Tuhan. Hanya itu satu-satunya. Tidak ada yang lain. Bukan datang kepada eh, orang pintar atau dokter atau psikolog atau psikiater. Saya tidak bilang tidak boleh datang pada dokter ya, gitu loh. Tapi satu-satunya yang bisa menyembuhkan adalah Tuhan. Dokter profesinya bagus, psikolog, psikiater bagus, gitu ya. Dan itu semua ilmu-ilmu yang mereka dapat itu juga datangnya ilmu itu hikmatnya dari Tuhan, ya. Tapi mereka tidak bisa menyembuhkan, Bapak Ibu. Yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan satu-satunya. Ya. Jadi di sini saya mau mengajak kita semua untuk introspeksi diri kita. Apakah selama ini saya sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah sudah ada usaha yang lebih yang kita lakukan untuk mencari Tuhan? Apakah setiap hari kita meluangkan waktu lebih banyak untuk mencari Tuhan? Atau kita hanya sekedar melihat, ah kok saya nggak sembuh-sembuh ya? Ah Tuhan Yesus nggak ada. Ah Tuhan nggak pernah dengar doa saya. Kayak doa saya mentok sampai ke siling langit-langit aja. Ya, tidak seperti itu Bapak Ibu. Tuhan yang sama tetap sama. Dari dulu sampai sekarang Tuhan kita yang kita sembah itu tetap sama. Dia tetap Tuhan yang luar biasa yang mau menyembuhkan Bapak Ibu. Lalu di sini ayat yang kedua, penekanan yang kedua dari ayat ini adalah meletakkan mereka pada kaki Yesus. Tindakan ini melambangkan penyerahan total, iman yang teguh, dan pengakuan bahwa Yesus yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan, yaitu Dia adalah Mesias. Memulihkan dan memberikan belas kasihan. Diperlukan kerendahan hati dan kepasrahan yang penuh untuk kepada otoritas Tuhan Yesus. Supaya kita tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia, tapi membawa masalah langsung kepada Tuhan Yesus. Ya. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah cukup rendah hati untuk datang kepada Tuhan? Apakah Bapak Ibu sudah cukup pasrah untuk datang kepada Tuhan? Sudah memberikan Tuhan, aku udah nggak bisa apa-apa lagi. Tuhan, aku udah nggak tahu segala semacam, segala hal aku udah lakukan. Aku sudah melakukan kemo, aku sudah melakukan radiasi, aku sudah minum obat, aku sudah begini, aku sudah begitu. Tapi kenapa Tuhan sakit ini tetap ada? Pasrah tuh, Bapak Ibu. Pasrah datang sama Tuhan dengan hati yang rendah. Benar-benar dengan hati yang rendah. Jangan ada lagi kesombongan dalam hati kita. Serahkan kehidupan kita pada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tahu satu-satunya yang bisa menyembuhkan aku adalah Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan aku lewat apapun juga. Tuhan bisa menyembuhkan aku saat ini juga. Tuhan bisa menyembuhkan aku lewat obat-obatan. Tuhan bisa menyembuhkan aku lewat terapi. Tuhan bisa menyembuhkan aku lewat segala hal. Aku percaya. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memiliki iman seperti itu, Bapak Ibu. Percaya penuh, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan ada lagi kesombongan. Jangan ada lagi eh, kebimbangan. Jangan ada lagi pemikiran-pemikiran tersendiri tentang Tuhan. Tapi belajar untuk menyerahkan. Pada saat kita datang sama Tuhan, kita bilang, Tuhan saya serahkan sakit saya serahkan problem hidup saya ke tangan Tuhan. Waktu kita serahkan, waktu tangan kita menyerahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Jangan kita pegangin lagi semua permasalahan itu, tapi kita lepaskan. Kita berikan kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan aku lepaskan kepadamu. Aku percaya Tuhan yang akan buka jalan. Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan di sini, di dalam poin yang ketiga dikatakan, Ia menyembuhkan mereka semuanya. Saya garis bawahi semuanya, Bapak Ibu, semuanya. Berarti ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak milih-milih. Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan tidak lihat, oh yang ini aja yang aku sembuhin, yang ini nggak usah. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Yang Tuhan kasih adalah semuanya disembuhkan. Semua orang yang datang kepada Tuhan disembuhkan. Semua yang punya problema yang datang pada Tuhan, saya menyerahkan pada Tuhan, semua problema diangkat sama Tuhan. Dijawab, diberikan jawaban yang terbaik.
Jadi setiap keraguan yang ada dalam hati kita buang jauh-jauh Bapak Ibu. Supaya kita bisa mengalami yang namanya kesembuhan dari Tuhan. Supaya kita bisa mengalami yang namanya jawaban dari Tuhan. Yesus menyembuhkan mereka semuanya secara total. Tidak terbatas pada satu penyakit saja. Melainkan semua jenis penyakit dan cacat fisik. Sebagai tanda kerajaan Allah di bawah pemerintahan Kristus. Segala penyakit, dosa, dan kuasa jahat ditaklukkan di bawah kakinya. Bapak Ibu kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit kembali. Pada saat dia mati, dia turun ke neraka yang paling bawah. Dia mengambil yang namanya kunci maut. Dia memenangkan peperangan itu. Dan Bapak Ibu tahu pada saat dia bangkit, itu adalah lambang daripada kemenangannya atas semua kuasa jahat, atas semua dosa, atas semua kutuk sakit penyakit. Tuhan sudah hancurkan itu semua. Tuhan sudah menang atas itu semua. Dan kesembuhan itu adalah milik daripada Bapak Ibu semua di tempat ini. Jadi saya mau ngajak Bapak Ibu semua pada saat ini, sore ini, ayo. Miliki mental pemenang. Miliki iman bahwa Bapak Ibu bisa mendapatkan kesembuhan. Bukan mental yang lemah. Bukan pengharapan yang terasanya tidak ada pengharapan sama sekali. Bukan Bapak Ibu. Kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita memiliki jawaban dalam Tuhan. Datang dengan kerendahan hati, maka Bapak Ibu akan melihat bahwa Tuhan menjawab semua permasalahan kehidupan Bapak Ibu saat ini. Datang sama Tuhan, kita akan melihat semua kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Di dalam ayat ke-31 dikatakan, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Ada respon yang takjub, di mana orang banyak tidak hanya kagum, tapi juga memuliakan Allah di Israel. Ini menunjukkan bahwa tujuan mujizat adalah membawa kemuliaan bagi Allah. Jadi Tuhan pasti akan memberikan mujizat di dalam kehidupan kita. Selama kita mencari Dia sungguh-sungguh. Kenapa? Karena hal itu juga membawa kemuliaan bagi Allah. Milikilah respon yang takjub pada Tuhan. Mengucap syukurlah untuk setiap hal-hal kecil yang kita alami. Contohnya Bapak Ibu misalkan. Bapak Ibu belum melihat kesembuhan secara total. Mungkin setiap malam Bapak Ibu merasakan sakit sampai tidak bisa tidur karena rasa sakit itu. Satu kali Bapak Ibu berdoa, Tuhan tolong aku mau tidur malam ini dengan nyenyak Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa tidur dengan nyenyak. Besok paginya Bapak Ibu bangun, Bapak Ibu bisa berdoa. Tuhan terima kasih untuk berkat Tuhan. Walaupun mungkin sakit Bapak Ibu masih ada. Tapi Bapak Ibu bisa tidur, Bapak Ibu bisa mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Ini berkat Tuhan. Belajar mengucap syukur dalam hal-hal kecil sekalipun. Miliki respon yang takjub kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bahwa kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Walaupun mujizat kecil, mujizat kecil, mujizat kecil, tapi kita bisa melihat itu sebagai mujizat yang besar dalam hidup kita. Orang yang tahu berterima kasih, pastinya juga bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, contohnya Bapak Ibu, kalau kita habis menolong orang, ya, gitu. Lalu orang itu memiliki respon yang luar biasa, gitu ya, sangat-sangat berterima kasih. Kita ada satu kegembiraan kan dalam hati kita. Ada satu kebahagiaan pun di dalam hati kita gitu. Melihat respon oleh orang gitu. Daripada orang yang kita tolong lalu tidak mengucapkan terima kasih sama sekali. Walaupun mungkin kita menolongnya tulus. Ya. Tapi ada satu hati di dalam hati kita bahwa kita, wah kita lihat nih orang benar-benar mengucap syukur banget ya. Nah jadilah orang yang tahu mengucap syukur Bapak Ibu. Dalam segala hal. Ya. Milikilah respon takjub kepada Tuhan. Ya, lalu sini poin yang berikutnya dikatakan bahwa orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Mujizat ini menunjukkan bahwa Yesus sebagai Mesias yang membawa pemulihan fisik dan rohani. Semua sakit penyakit dapat disembuhkan oleh Tuhan. Hal ini juga menunjukkan belas kasihan Yesus dan pemenuhan janji Allah, di mana Tuhan tahu akan kebutuhan manusia dan memberikan pemulihan total atas kebutuhan rohani dan jasmani manusia, membuat orang-orang takjub akan kuasanya.
Jadi Bapak Ibu, Tuhan tahu keperluan Bapak Ibu apa. Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu perlukan. Terkadang mungkin kita juga lupa mengucapkan, tapi Tuhan tahu dan Tuhan menjawab. Jadi di sini, ayo saya ajak kita semua dengan kondisi apapun juga, baik yang sakit ataupun yang tidak sakit, datang cari Tuhan. Ya. Dan di sini katakan bahwa mereka memuliakan Allah Israel. Orang banyak tidak hanya kagum, tetapi juga memuliakan Allah Israel. Ini menunjukkan bahwa tujuan mujizat adalah untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Ya, jadi di sini Bapak Ibu, ayo kita semua, baik yang sakit ataupun yang tidak sakit, kita datang, kita cari Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, serahkan semua permasalahan dalam tangan Tuhan. Untuk yang tidak sakit pun juga, di sini Bapak Ibu kami di dalam pelayanan SPOS sebagai sahabat peduli orang sakit, singkatan dari kepanjangan daripada SPOS, sahabat peduli orang sakit. Kami di sini melayani sahabat-sahabat kami yang mungkin sedang dalam keadaan uh, terpuruk, sedang dalam keadaan sakit. Kami melayani mereka. Kami juga mau berjalan bersama-sama dengan Bapak Ibu tempat ini. Ayo kita berjalan bersama-sama. Kami bertugas untuk menguatkan Bapak Ibu melalui firman Tuhan. Kami bertugas untuk menguatkan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada permasalahan, Bapak Ibu bisa cerita kepada kami. Semua tim SPOS siap untuk membantu Bapak Ibu. Karena kami menyadari bahwa kami ada di dalam pelayanan ini. Karena Tuhan yang menyuruh kami untuk melayani Bapak Ibu semua. Kami menyadari bahwa kami pun mengalami yang namanya anugerah Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami mau membagikan kepada Bapak Ibu. Sama seperti orang-orang banyak yang berbondong-bondong tadi. Yang membawa banyak orang sakit kepada Tuhan. Itu yang sedang kami lakukan saat ini Bapak Ibu. Kami bersama-sama dengan orang yang sakit. Orang-orang yang memiliki problem. Kami bersama-sama mengiringi, berjalan bersama, menguatkan untuk membuat mereka juga semua yang tadinya belum mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Yang tadinya bingung harus jalan ke arah mana. Kami menunjukkan arah sebagai pelayan Tuhan. Kami menunjukkan arah untuk Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu semua di sini yang memiliki problem, baik sakit penyakit ataupun problem kehidupan, untuk datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kami siap sebagai sahabat-sahabat untuk melayani Bapak Ibu semua. Kesimpulannya Bapak Ibu, dari 3 ayat yang kita baca itu. Yang pertama adalah, Tuhan selalu hadir dan siap untuk menolong kita. Yesus sebagai Mesias, Sang Juru Selamat, yang akan membebaskan diri kita dari semua kutuk, sakit penyakit, dan kelemahan. Yang kedua adalah diperlukan hati yang sungguh-sungguh untuk mencari Dia, mendekat kepadanya dan membayar harga untuk mendapatkannya. Yang ketiga, diperlukan pertolongan dari saudara-saudara seiman yang membawa orang-orang yang memerlukan jamahan dan kasih Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan. Ini pun juga Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu mungkin sedang mengalami pergumulan, Bapak Ibu pun bisa tetap menjadi penolong untuk saudara-saudara yang lain yang juga mungkin sedang berada di dalam kondisi yang sakit. Berapa banyak orang-orang sakit yang kami layani, mereka juga sekarang sudah melayani kembali orang-orang sakit lainnya. Kami bersyukur karena mereka memberi diri. Pada saat mereka menemukan Tuhan, mereka juga men-sharingkan Tuhan kepada teman-teman mereka yang sakit. Dan ini juga bisa Bapak Ibu lakukan. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu juga tidak hanya fokus kepada sakit Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu juga belajar untuk membagikan berkat buat banyak orang. Ya. Jadi ini yang harus kita lakukan sebagai sama-sama saudara seiman. Yang keempat adalah Tuhan menjawab doa. Kasih Tuhan untuk semua manusia. Tuhan tidak pilih kasih, Tuhan hadir untuk kita semua. Dikatakan firman yang tadi bahwa Tuhan menyembuhkan semuanya. Jadi tidak ada yang Tuhan pilih-pilih. Ya. Lalu yang kelima, nikmati kebaikan Tuhan yang membuat kita takjub akan segala kebaikannya. Mengucap syukurlah Bapak Ibu untuk setiap kebaikan Tuhan. Baik itu yang hal-hal kecil sekalipun, mengucap syukurlah. Maka kita akan semakin takjub lagi, kita akan semakin melihat lagi. Begitu banyak lagi kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita. Ini adalah kesimpulan daripada 3 ayat tersebut.
Miracles still happen. Mujizat, keajaiban masih terjadi. Pertolongan Tuhan yang luar biasa dan ajaib masih terjadi sampai sekarang. Bukan 2000 tahun yang lalu pada saat zaman Tuhan Yesus hidup. Sampai sekarang Bapak Ibu, saya pun secara pribadi di dalam kehidupan saya pribadi, saya pun mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis. Terkadang saya tuh berpikir, Tuhan, hal ini nggak pernah saya pikirin Tuhan, tapi Tuhan kasih, wah luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Tuhan lebih tahu, bahkan Tuhan tahu apa yang akan terjadi kepada kita berapa tahun yang ke depan nanti. Dan Tuhan menyiapkan kita supaya kita siap untuk berjalan berapa tahun ke depan lagi. Itulah luar biasanya kalau kita berada di dalam tangan Tuhan. Kita akan lihat bagaimana mujizat-mujizat Tuhan itu luar biasa. Selalu terjadi, selalu ada, dan selalu ada. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Tuhan masih campur tangan dalam kehidupan manusia, baik melalui penyembuhan, jawaban doa, atau pertolongan di saat kritis. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu tidak sendirian dalam menghadapi kehidupan ini. Dalam menghadapi permasalahan dalam hidup ini, Bapak Ibu tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu siap untuk menolong kita. Apakah kita mau ditolong atau kita menolak pertolongan Tuhan? Itu semua tergantung daripada Bapak Ibu sendiri. When God steps in, miracles happen. Ketika Tuhan turun tangan, mujizat terjadi. Saat situasi terasa mustahil atau melampaui batas kemampuan manusia, intervensi Allah, campur tangan Tuhan, intervensi ilahi, kekuasaan Tuhan dapat mengubah keadaan menjadi luar biasa. Hal yang kita tidak pernah pikirkan, hal yang membuat yang di pikiran kita adalah hal yang mustahil, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberikan yang namanya pertolongan ilahi. Kuasa Tuhan mampu untuk memberikan jalan keluar bagi kita. Ada iman dan harapan. Mujizat terjadi saat seseorang percaya dan berserah diri pada Tuhan. Jawaban Tuhan itu melampaui logika. Jawaban doa terjadi di luar batas kemampuan dan logika manusia. Dan selalu ada waktu Tuhan yang tepat. Keajaiban terjadi menurut waktu dan kehendaknya yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua saat ini melalui firman Tuhan yang sudah saya sharingkan pada hari ini. Ayo, mulai miliki rasa takjub kepada Tuhan. Mulai bersyukur pada Tuhan untuk setiap kebaikan, kemurahan Tuhan. Sedikit apapun itu, mengucap syukurlah. Belajarlah untuk percaya sama Tuhan. Tuhan punya rencana buat hidup Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang bisa menolong Bapak Ibu, hanya Tuhan satu-satunya. Dalam kehidupan kita, kalau kita tidak punya Tuhan, maka putuslah pengharapan kita. Tapi karena kita memiliki Tuhan, maka hidup kita memiliki pengharapan. Menghadapi tantangan sebesar apapun juga kita tidak perlu takut. Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Percaya, Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Semua doa kita, Tuhan akan jawab. Selama hati kita terpaut pada Tuhan. Selama hati kita bergantung kepada Tuhan. Selama kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Bukan mencari mujizatnya Bapak Ibu. Tapi mencari Tuhan sungguh-sungguh. Maka semua jawaban doa itu akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya mau ngajak Bapak Ibu saat ini. Ayo mari kita bersama-sama bergandengan tangan Bapak Ibu. Tim SPOS di sini juga selalu siap untuk bisa membantu Bapak Ibu di dalam mendoakan Bapak Ibu. Men-sharingkan firman Tuhan pada Bapak Ibu. Oke, saya selesai sampai di sini. Mari kita datang pada Tuhan Yesus dengan iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di dalam kesendirian kami. Di dalam kami menghadapi setiap problem kehidupan kami. Baik itu sakit penyakit. Baik itu kehidupan, semua problem-problem kehidupan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu selalu membuat kami takjub ya Tuhan. Pertolongan-Mu selalu membuat kami takjub ya Tuhan.
Luar biasa Tuhan, segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sangat luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa Tuhan saat ini Tuhan, supaya firman yang sudah disampaikan Tuhan, biar bertumbuh di dalam hati setiap orang yang mendengarkannya Tuhan. Biar firman yang sudah ditabur ini ya Tuhan, membuat setiap orang ya Tuhan bisa lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Biar setiap orang ya Tuhan datang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mereka menemukan Engkau Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka menemukan bagaimana Tuhan hadir dalam hidup mereka. Mereka menemukan bagaimana Tuhan yang hidup, yang ada, yang menolong di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Memiliki Allah yang selalu mendengar kami ya Tuhan. Memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan Engkau selalu memiliki jawaban atas setiap problema hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar rendah hati. Kami mau belajar datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau belajar percaya Tuhan. Percaya penuh kepada Engkau. Mempercayakan masa depan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami akan melihat bahwa Tuhan, Engkau akan berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Bapak Ibu, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu saat ini. Yang Bapak Ibu merasakan bahwa Bapak Ibu memerlukan Tuhan Yesus dalam hidup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasakan bahwa Bapak Ibu memerlukan tuntunan Tuhan Yesus dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada Bapak Ibu saat ini. Saya akan berdoa. Tuhan, Kau lihat Tuhan, tangan-tangan yang terletak di dalam dada mereka Tuhan. Mereka memerlukan Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka membuka hati ya Tuhan saat ini ya Tuhan untuk Engkau masuk Tuhan dalam hati mereka. Bertatalah Tuhan. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Biar Tuhan mengubahkan ya Tuhan setiap orang yang menyerahkan hatinya pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan bekerja, Tuhan berbicara dalam hidup mereka. Tuhan yang memindahkan hidup mereka dari gelap kepada terang. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, kami perkatakan, kami merebut mereka semua. Kami memindahkan mereka dari kegelapan menjadi terang ya Tuhan. Biar mereka semua menjadi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan saat ini, biar setiap hati yang terbuka, Tuhan yang masuk ke dalamnya, dan Tuhan yang mengubahkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan, setiap orang yang sudah menyerahkan diri mereka ke dalam tangan Tuhan, biar mereka sendiri, mereka mengakui Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan padamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau berdoa saat ini untuk Bapak Ibu yang sedang mengalami problem hidup, yang memiliki sakit penyakit. Bapak Ibu bisa taruh di tempat yang sakit. Tangan kanan Bapak Ibu bisa taruh di tempat yang sakit. Saya akan berdoa saat ini. Tuhan, kami berdoa, kami percaya Tuhan kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Saat ini kami perkatakan kepada semua sakit penyakit, sakit kanker, dihancurkan dengan bilo-bilo darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit jantung, sakit ginjal, semuanya dihancurkan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami perkatakan saat ini semua sakit penyakit, lumpuh, bisu, tuli, timpang, semuanya dihancurkan dengan kuasa darah Yesus. Kami perkatakan semua sakit penyakit yang tidak disebutkan saat ini, Tuhan yang sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada sakit penyakit yang tidak disembuhkan. Kami percaya, kami perkatakan dengan otoritas, kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan semua sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami beriman, kami sudah sembuh, kami sudah sehat, kami sudah disembuhkan dengan bilur-bilur darah Yesus. Terimalah kesembuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan tetap bekerja dari sekarang dan sampai seterusnya Tuhan. Biar Tuhan sendiri juga yang berbicara di dalam setiap hati, menuntun mereka semua untuk mereka bisa dekat kepada Tuhan dan mereka melekat hatinya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan semua doa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saya selesai sampai